Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Al-Hakim Academy bersama saya Malik. Kali ini kita ada di kelas saham. Kita akan membahas mengenai materi-materi mengenai saham ya teman-teman. Untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai stock market introduction. Oke, langsung saja kita mulai. Kenapa sih kita harus saham gitu? Nah, itu yang pertama, saham itu sifatnya rate-nya tinggi ya, high return. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah tren mulai dari 2007 sampai 2019. Di sini kita lihat untuk tren saham gabungan IHSG itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan emas ya dan deposito. Nah, apalagi nih kalau misalkan teman-teman megang saham-saham yang blue chip ya, di sini misalkan BBRI, di sini jauh lebih tinggi ya untuk returnnya. Kemudian kenapa saham? Itu yang kedua itu liquid. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saham itu kita bisa beli dan kita bisa jual kapanpun gitu. Jadi misalkan kita beli saham, kemudian kita lagi butuh uang, kita bisa langsung menjualnya dan langsung laku seperti itu. Nah, beda halnya kalau misalkan kita beli properti ya teman-teman. Kalau misalkan kita beli properti, kemudian kita butuh uang, nah kita jual, itu kita tidak bisa langsung mencairkan properti tersebut gitu. Jadi harus ada waktu tunggunya. Kemudian yang ketiga itu adalah transparan. Nah, di sini kenapa saham? Itu yang ketiga yang paling menarik menurut saya adalah transparan ya teman-teman. Jadi kita bisa membeli dan menjual di hari itu kita sudah mengetahui harga pasarnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih saham WOW, nah saham WOWS ini kita pada hari itu sudah mengetahui nih harga beli paling rendah berapa dan harga jual paling tinggi itu berapa, seperti itu. Nah, kita pun ketika mau membeli saham itu pada waktu itu kita sudah misalkan nih 106 ini pada saat itu merupakan ketika kita beli berarti memang merupakan titik terendah harga saham itu terendah pada saham itu gitu loh. Jadi ketika teman-teman mau beli di harga 110 gitu ya sayang gitu, karena di sini kita sudah mengetahui titik terendahnya 106. Ya udah, misalkan kita HK 106 berarti kita akan memperoleh harga 106 gitu. Dan ketika teman-teman misalkan mau menjual harga 114 misalkan, ya teman-teman nggak bisa gitu, karena orang-orang itu ya cuman mau mentok ya di harga 106 seperti itu pada saat itu ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu kenapa saham? Ya karena easy accessibility ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman hanya butuh internet saja untuk mengakses sekuritas ya teman-teman gitu. Jadi teman-teman cuma butuh which is itu internet untuk saat ini, karena hampir semua sekuritas itu sudah memberikan fasilitas bahwa platform mereka itu dapat diakses dari laptop maupun dari handphone seperti itu, sehingga untuk pembelian atau jual belinya saham itu bisa dilakukan dengan HP ataupun laptop, yang penting ada konektivitas seperti itu, connectivity ke internet ya. Nah kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis pemain di saham ya teman-teman. Nah ini mungkin akan saya sampaikan karena banyak dari teman-teman itu yang masih bingung nih mengenai istilah investing dan trading. Kadang-kadang misalkan kita beli BRI kemudian besok kita jual, nah itu dibilang investing seperti itu. Nah, apa sih investing dan apa sih trading seperti itu? Investing itu goalnya itu adalah aset growth seperti itu. Kemudian mindset dari investing ini adalah value itu akan growth. Jadi suatu company value itu akan growth itu mengikuti dengan
performance dari perusahaan tersebut, seperti itu. Kemudian periodenya itu lama, reward yang dihasilkan itu lebih dari 20%, sedangkan metodenya itu biasanya mereka menggunakan metode fundamental analysis ya teman-teman. Jadi ibarat kata untuk investing ini gini, teman-teman beli rumah misalkan harganya 1M. Nah, teman-teman misalkan menunggu nih sampai 4 tahun misalkan. Nah, rumah tersebut itu secara value itu 4 tahun yang akan datang itu misalkan menjadi 2M misalkan. Nah, artinya di situ kan ada profit yang dihasilkan dari rumah tersebut ya, seperti itu. Jadi untuk value-nya itu meningkat seperti itu. Jadi dari 1M menjadi 2M seperti itu. Nah, itu yang dikatakan dengan investing seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya dengan trading? Nah, kalau trading itu goalnya itu adalah profit margin. Kemudian mindsetnya itu harga akan mengalami kecenderungan mengikuti tren seperti itu. Kemudian untuk periodenya itu short term, kemudian short to medium, maaf. Kemudian untuk rewardnya itu biasanya di 5-20% per trade itu udah cukup bagus. Kemudian metodenya itu biasanya menggunakan technical analysis. Nah, contohnya seperti ini. Ketika tadi teman-teman kita misalkan properti ya teman-teman, tadi kita beli rumah 1M. Nah, tiba-tiba nih, misalkan tetangga teman-teman itu lagi ada yang butuh uang. Nah, dia jual nih, ya udah jual rugi aja nggak apa-apa di bawah harga pasaran misalkan 900M. Nah, 900 juta misalkan. Nah, teman-teman langsung bayar nih 900 juta. Nah, kemudian karena teman-teman jago marketing nih misalkan, teman-teman berhasil memasarkan rumah tersebut itu di angka 1,1M. Artinya teman-teman mendapatkan profit margin kan dari 900 juta ke 1,1M seperti itu. Mendapatkan profit margin kurang lebih sekitar 200 jutaan ya. Nah, itu adalah profit margin teman-teman. Jadi aset value-nya, harga pasaran rumahnya itu tidak berubah, tetap 1M. Cuman karena teman-teman itu pintar atau mendapatkan peluang baik membeli rumah tersebut di harga yang murah dan menjualnya di harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran, maka teman-teman itu mendapatkan profit margin. Nah, itu yang dinamakan trading. Jadi secara simpel saya akan kasih contoh lain seperti ini teman-teman ya. Misalkan teman-teman misalkan inilah pedagang buah ya. Jadi kalau investing itu ibaratkan petani. Dia misalkan merupakan petani mangga. Dia modalnya itu 1 buah mangga. Nah, dia tanam, dia pupuk, dia siram, kemudian tumbuh, dia tunggu nih. Nah, dia tunggu sampai biji bibit mangga tersebut itu tumbuh dan menghasilkan buah. Jadi satu bibit mangga itu bisa menghasilkan, satu buah mangga itu bisa menghasilkan 30 atau 100 buah mangga seperti itu, tapi waktunya lama seperti itu. Nah, tapi kalau trading ibarat kata seperti ini, kita membeli buah mangga ke petani, misalkan 100 nih, kita beli buah 100. Nah, dari petani itu kita dapat harga misalkan per bijinya itu Rp2.000. Nah, kita jual ke market buah misalkan, ke pasar buah misalkan. Nah, pasar buah kita jual per bijinya itu 3.000 seperti itu. Nah, itu ibarat kata seperti itulah. Jadi sama kalau untuk trading ini sifatnya adalah short to medium. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai investing. Nah, di investing sendiri itu ada 2 macam teman-teman. Yang pertama adalah growth investing, yang kedua adalah value investing. Untuk growth investing itu mindsetnya adalah gini, perusahaan tersebut itu akan growth mengikuti
harga perusahaan tersebut itu akan growth mengikuti dengan performance perusahaannya. Jadi kalau orang-orang yang dalam kategori growth investing ini, dia akan melihatnya itu biasanya itu adalah revenue yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah EPS atau earning per share-nya. Jadi intinya kalau di perusahaan di orang-orang yang menjadi kategori growth investing ini, dia akan melihat perusahaan tersebut itu omsetnya harus naik, kemudian marginnya juga harus naik secara konsisten seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk value investing itu gini teman-teman. Jadi mindsetnya itu adalah fair value, fair price. Jadi dia akan investing, tapi untuk masa sekarang seperti itu. Jadi gini, misalkan nih perusahaan A, nah dia mempunyai value itu di atas harga pasar seperti itu. Nah, apa yang dia harapkan? Yang dia harapkan adalah suatu saat nanti dia harganya itu akan mengikuti value-nya seperti itu. Nah, biasanya di parameter yang digunakan itu adalah PBV teman-teman. Jadi ketika PBV kurang dari 1 itu biasanya dianggap bahwa perusahaan tersebut itu masih murah seperti itu, sehingga nanti kedepannya harga perusahaan tersebut atau harga saham perusahaan tersebut itu akan mengikuti dengan value-nya, jadi akan naik seperti itu. Nah, ini contoh performance perusahaan ya teman-teman. Jadi kalau untuk growth investing dia biasanya akan melihat dari revenue-nya seperti itu akan naik seperti itu ya, akan naik terus secara konsisten. Kemudian untuk EPS-nya juga dia akan naik seperti itu. Nah, cuman kalau untuk value investing itu biasanya mereka akan melihat PBV-nya teman-teman. Jadi PBV kalau misalkan dia kurang dari 1, berarti memang dianggap perusahaan tersebut itu masih layak beli seperti itu. Artinya masih murah lah dibandingkan dengan value-nya seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas trading juga. Apa sih trading? Nah, di dalam trading itu ada 2 macam kelompok kubu besar ya teman-teman. Jadi kalau di investing tadi ada 2 kubu besar juga, ada growth investing sama value investing. Kalau di trading ini itu juga ada 2 kubu besar, yaitu trend following sama swing trading seperti itu. Nah, apa sih trend following? Trend following itu gini, mindsetnya itu mereka itu akan melihat follow the trend seperti itu. Jadi strategi yang digunakan itu adalah buy and hold gitu. Beli kemudian tahan sampai apa? Sampai trennya terpatahkan seperti itu. Nah, periodenya itu biasanya medium ya, medium periode. Jadi misalkan gini. Nah, ini aku contohin saham Elsa ya teman-teman. Jadi kalau saham Elsa itu kita lihat di sini ada tren naik. Nah, biasanya untuk orang-orang yang dalam kategori trend following ini itu dia akan entry posisi di sini. Jadi ketika dia pas breakout, nah pas secara chartnya itu breakout, secara technical analysis itu breakout, dia akan masuk nih di sini. Nah, ketika masuk di sini, kemudian dia akan menarik garis ya, garis trend. Kemudian dia akan nunggu sampai garis trend tersebut itu terpatahkan. Nah, jadi di sini nih. Jadi di sini dia akan jual. Jadi di sini dia beli, hold sampai garis trend ini terpatahkan. Di sini dia baru jual. Seperti itu. Jadi itu adalah trend following. Cuma di sini kelemahannya apa untuk trend following itu? Kelemahannya itu adalah waktu tunggunya yang relatif lebih lama dibandingkan dengan tipe satunya lagi, yaitu swing trading. Nah, apa swing trading? Swing trading itu jadi mindsetnya itu adalah price atau harga itu akan bergerak swing up dan swing down seperti itu. Jadi strateginya dia buy and sell. Jadi bukan langsung ya. Jadi dia terkadang dia malas untuk ngikutin seperti itu. Jadi contohnya saya beli Elsa tadi. Nah,
Kalau swing trading itu dia akan hanya mengikuti garis-garis biru ya teman-teman. Garis-garis biru ini. Nah, jadi kalau untuk swing trading itu dia akan pada waktu garis biru itu naik ya, dia akan ikut nih naik. Kemudian pada waktu dia koreksi dia nggak akan ikut. Jadi pas di sini dia dijual. Kemudian di sini beli lagi naik, di sini jual, beli lagi naik, di sini jual, beli lagi naik, sini jual, seperti itu. Jadi itu adalah swing trading. Jadi untuk swing trading ini memang kecenderungannya itu instan, cepat, seperti itu. Ya, seperti main TikTok lah, seperti itu ya. Jadi sini beli, jual, beli, jual, beli, jual, seperti itu. Nah, pada waktu koreksi dia nggak mau ikut, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana sih untuk flow dari influence-nya itu? Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 macam blok ya teman-teman. Ada fundamental, ada supply and demand, ada price. Nah, dari faktor fundamental, jadi dari faktor fundamentalnya si perusahaan itu biasanya mempengaruhi supply and demand. Itu. Jadi supply and demand ini itu biasanya karena ada istilahnya permintaan sama penawaran, maka ini yang menyebabkan price dari suatu perusahaan itu fluktuatif atau dinamis seperti itu. Jadi ada naik, ada turun seperti itu. Jadi ini flow-nya. Jadi dari faktor fundamental, jadi bukan faktor fundamental yang langsung menggerakkan price atau harga, tapi supply and demand-nya inilah yang menggerakkan price atau harga dari suatu perusahaan. Jadi fundamental ini mempengaruhi supply and demand itu mempengaruhi price. Nah, kemudian di mana letak news atau berita-berita seperti itu? Nah, news itu dia bisa mempengaruhi fundamental ataupun dia bisa juga mempengaruhi supply and demand seperti itu. Jadi news ini bisa mempengaruhi fundamental suatu perusahaan atau hanya bisa mempengaruhi supply and demand-nya saja tanpa mempengaruhi fundamental seperti itu. Jadi news yang mempengaruhi fundamental itu contohnya adalah BRIS gitu. Pada waktu BRIS itu jadi diisukan untuk istilahnya akuisisi ya seperti itu. Nah itu juga mempengaruhi fundamentalnya juga gitu. Fundamentalnya BRIS itu juga pasti akan berpengaruh seperti itu. Nah kemudian kalau yang news hanya mempengaruhi supply and demand tanpa mempengaruhi fundamental, itu contohnya gini. Perusahaan itu melakukan, misalkan ownernya perusahaan itu melakukan pemborongan saham seperti itu. Nah seperti itu tuh berita-berita seperti itu tuh sebenarnya hanya mempengaruhi supply and demand. Karena apa? Karena secara fundamental fundamentalnya perusahaan tersebut itu nggak ada yang berubah gitu loh. Jadi berita seperti itu tuh hanya mempengaruhi di sisi supply and demand seperti itu. Nah, tadi di awal kita sudah belajar ya teman-teman mengenai 2 kelompok, yaitu kelompok investing sama kelompok trading. Nah, di sini kalau kita lihat kelompok investing itu dia tidak mempedulikan untuk supply and demand-nya ini. Seperti itu. Dia tidak mempedulikan area supply and demand. Jadi dia hanya peduli terhadap fundamental maupun hubungannya dengan price seperti itu. Jadi dia hanya menghubungkan fundamentalnya perusahaan dengan pricingnya seperti itu. Makanya di sini biasanya dinamakan technical fundamental seperti itu atau fundamental technical seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan trading itu di sini dia jarang yang peduli dengan fundamentalnya gitu. Dia hanya peduli dengan supply and demand sama price hubungannya seperti itu. Jadi di sini itu areanya area si
trading seperti itu. Makanya di sini ini biasanya digunakan technical analysis seperti itu. Jadi ini bedanya antara investing dan trading. Kemudian bedanya fundamental analisis dan technical analysis seperti itu. Jadi kalau investing itu areanya di fundamental sama price, kalau trading itu areanya di supply and demand sama price seperti itu. Oke. Nah, di dalam market universe itu banyak sekali ya teman-teman. Meskipun tadi di awal kita kelompokkan menjadi dua kutub, yaitu investing sama trading. Cuman di dalam itu banyak banget gitu jenisnya. Ada newbie investor, value investor, growth investor, GARP investor gitu. Nah, kalau GARP investor ini merupakan gabungan dari value investor sama growth investor ya teman-teman. Jadi GARP itu growth and reasonable price seperti itu. Kemudian ada market maker. Kemudian di trading pool itu juga banyak, ada yang gambler, ada spekulator seperti itu, ada swing, kemudian ada position trading. Nah, mereka itu akan saling melakukan action buy dan action buy dan action sell seperti itu. Nah, ketika grup-grup itu cenderung lebih banyak yang melakukan buy atau view-nya itu melakukan yang buy, maka kecenderungan harga itu akan naik seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kecenderungan dari banyak pemain tadi itu kecenderungannya lebih ke sell, maka harga suatu saham itu akan turun. Jadi di sini kita mudah yang mempelajari kenapa saham itu naik dan kenapa saham itu turun seperti itu. Karena misalkan pada saat turun ya memang timbangannya di sini itu banyak yang sell gitu. Banyak yang masuk ke area sell seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gini. Ketika beberapa pemain tadi atau market universe-nya tadi semuanya ada di posisi sell, itu apa yang terjadi? Nah, ketika kayak gitu berarti itulah yang dinamakan biasanya adalah ARB atau reject bawah. Artinya apa? Artinya nggak ada orang yang mau beli gitu, demand-nya itu kosong sehingga semua orang itu mau sell seperti itu. Nah, begitu juga dengan apa yang dinamakan arah. Nah, ketika posisinya itu semuanya ada di sini di area buy, maka itu yang dinamakan dengan arah atau reject atas karena tidak ada orang yang mau sell gitu. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Oke. Nah, di kelas saham ini itu kita akan fokus untuk trading ya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman mau pengen mempelajari mengenai investing seperti itu, nanti teman-teman bisa cari referensi kemudian materi yang ada di luar seperti itu. Tapi kalau untuk di sini kita akan fokus untuk mempelajari cara-cara untuk trading. Nah, di dalam trading apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu ada 3M ya teman-teman. Jadi yang pertama method, yang kedua itu mental, yang ketiga itu money. Nah, nanti di method kita akan belajar mengenai technical analysis. Kemudian di mental nanti kita akan belajar mengenai psikologi market, psikologi trading. Kemudian di money kita juga akan belajar mengenai money management dalam trading seperti itu. Oke, mungkin untuk materi di sesi kali ini cukup sekian. Tunggu materi-materi di sesi selanjutnya ya teman-teman. Tetap dukung terus untuk channel ini. Klik like, subscribe, dan berikan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.